Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Sukmo Waseso. Kali ini saya Mas Berto akan melanjutkan cerita yang kemarin. Cerita yang berjudul Ancaman di Waktu Maghrib. Cerita ini ditulis oleh Lukas Priyanto. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa untuk like, komen, subscribe channel ini, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari kami. Tanpa basa-basi dan tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Suasana terasa hening. Malam ini udara amatlah dingin. Pak Rohmat yang tengah tertidur kini terbangun. Perutnya mendadak mulas. Akhirnya Pak Rohmat berjalan ke arah meja dan mengambil lentera menuju ruang tengah. Keadaan rumahnya sangatlah gelap. Ia berjalan ke arah pintu belakang dengan perlahan. Krek! Pintu belakang rumah dibuka. Seketika angin bertiup ke arah Pak Rohmat. Dingin yang tak biasa ia rasakan, seakan membius hingga masuk ke dalam tulang. Satu hembusan nafas yang keluar dari mulutnya. Pak Rohmat mulai melangkahkan kaki keluar rumah. Satu-satunya cahaya hanya dari lentera yang ia bawa malam itu. Sesampainya di depan pintu kamar mandi yang terbuat dari bilik bambu, Pak Rohmat berhenti. Ada keraguan dalam dirinya. Namun, perut yang mulas membuat Pak Rohmat harus masuk ke dalam kamar mandi tersebut. Pintu itu dibuka dengan perlahan. Lentera diangkat ke atas agar penglihatannya semakin jelas. Sial, aku lupa mengisi airnya, umpat Pak Rohmat. Pak Rohmat mengambil ember yang berwarna hitam, kemudian berjalan ke arah sumur timba. Semilir angin yang bertiup membuat bulu kuduk Pak Rohmat berdiri. Ia membayangkan sumur tersebut. Perasaan takut mulai menghantuinya malam itu. Srek! Tali timba diturunkan. Ember yang dikaitkan telah mencapai dasar air. Pak Rohmat menariknya dengan sangat kuat. Otot-otot tangannya bergerak mengangkat ember yang berisi air sumur, dan kemudian menuangkan air tersebut ke dalam wadah ember yang ia bawa. Pak Rohmat mengangkat ember yang telah terisi air menggunakan tangan kanannya, sedangkan tangan kirinya memegang lentera untuk penerangan. Langkahnya sedikit tertatih-tatih. Air yang terlalu penuh berjatuhan membasahi tanah sehingga jalanan menuju kamar mandi menjadi licin. Tiba-tiba saja, brak! Pak Rohmat jatuh terlentang akibat air yang ia bawa membasahi tanah. Telinga Pak Rohmat membendung. Ia terjatuh tepat mengenai tulang ekornya. Seketika itu matanya berkunang-kunang dan terasa sakit pada bagian pinggang. Aduh, sial sekali aku malam ini. Pak Rohmat terlihat kesal. Air yang ia bawa tadi sudah tumpah akibat ia terjatuh. Akhirnya Pak Rohmat kembali berdiri dan berbalik badan. Tiba-tiba saja, tepat di sumur timba, telah berdiri sosok wanita yang ia lihat sewaktu di kamar Rina. Wajahnya wanita itu terlihat pucat. Pakaian yang ia kenakan basah kuyup. Sorot matanya tajam, menatap sensi ke arah Pak Rohmat, kemudian tertawa terbahak-bahak. Suara tawa yang amat keras. Semakin lama, mulut wanita tersebut semakin terbuka lebar dan terus terbuka. Pak Rohmat terlihat gemetaran. Kakinya hampir saja tak bisa menopang tubuhnya. Jantungnya berdetak kencang hingga nafasnya semakin tidak beraturan. Pak Rohmat berteriak histeris dan seketika jatuh pingsan di depan pintu kamar mandi. Oke, kita beralih ke pos ronda. Kenapa malam ini dingin banget ya, Man? Sampean gak kedinginan?
Ah, aku ini udah biasa merasakan dingin, seperti perasaan Mbak Nani padaku, ucap Padil. Otakmu itu Mbak Nani terus, Mbak Nani terus. Man. Padil dan Warman adalah dua orang warga yang ditugaskan untuk berjaga keliling kampung. Mereka tengah mengeluh tentang cuaca yang amat dingin, tak seperti biasanya. Udah jam 12 malam nih, kita muter-muter yuk, ucap Padil, kemudian berdiri dan mengambil senternya. Let's go, seru Warman. Tong tong tong. Kentongan diketuk dengan keras oleh Warman, menandakan mereka berjaga malam ini. Angin bertiup sangat kencang. Sepertinya udara dingin memeluk tubuh mereka berdua. Suara jangkrik saling bersahutan menemani malam tanpa sinar rembulan. Semua nampak gelap. Hanya ada lampu senter yang menerangi perjalanan mereka untuk keliling kampung. Srak, srak, srak. Langkah kaki Warman berhenti, diikuti oleh Padil yang berada di belakangnya. Dil, coba arahin senter ke depan sana deh, ucap Warman penasaran tentang apa yang ia lihat. Man, ini kan. Udah, jangan berisik. Aku ini komandanmu, jangan membantah perintah komandan dong, ucap Warman memotong pembicaraan Padil. Padil menuruti perintah Warman dan mengarahkan senternya ke arah bangunan yang terletak di pinggir jalan. Dari kejauhan mereka melihat seorang gadis berambut panjang tengah duduk sendirian. Lah, ada wanita cantik, Dil, seru Warman sambil menepuk-nepuk pundak Padil. Man, masa ada wanita malam-malam begini? Apa jangan-jangan gadis itu setan? Hus, cocotmu itu setan. Kamu lihat, mana ada setan punya budi aduhai kayak gitu, ucap Warman menunjukkan jarinya ke arah wanita tersebut. Melihat hal itu, Warman sebagai komandan Hansip segera bertindak dan berjalan mendekati sosok gadis tersebut. Baru beberapa langkah saja, tiba-tiba Padil berhenti dan menahan pundak Warman. Man, kok aku mencium bau busuk ya, ucap Padil dengan tubuh gemetar. Padil memang seorang penakut dengan mengandalkan badan yang besar dan tidak tamat sekolah dasar, menjadikan alasan untuk mengambil pekerjaan sebagai seorang hansip demi kelangsungan hidupnya. Bau busuk menyeruak ke celah-celah lubang hidung membuat penciuman Padil terganggu. Loh, kamu mencium bau juga toh? Nada suara Warman nampak serius dengan tatapan tak berkedip. Iya, Man. Ayo kita pergi dari sini. Aku takut, Man. Ketakutan Padil semakin menjadi-jadi. Tubuhnya terus saja terlihat gemetar. Aku kentut, Dil. Gimana? Sedap gak aromanya? Walah jangkrik kowe kuwi, teriak Padil sambil memukul pundak Warman yang sedang tertawa. Warman cekikikan melihat wajah Padil yang mulai pucat, serta keringat yang membasahi bagian dahinya karena ditakut-takuti. Anak ini emang penakut dan mudah sekali dibodohi. Lalu mereka berdua berjalan ke arah gadis tersebut. Terlebih lagi Warman yang memang sangat genit bila bertemu seorang wanita, membuat Warman sedikit berlari dan meninggalkan Padil. Man, kok aku ditinggal? Teriak Padil sambil berjingkat. Wes, kamu tunggu saja di situ. Yang ini urusan komandan. Warman berlari kecil hingga kini gadis tersebut tepat berada di hadapannya. Gadis itu berambut panjang, memakai baju terusan berwarna putih, dan tengah duduk membelakangi Warman.
Permisi, Neng. Kok Mas lihat duduk sendirian saja? Nggak kedinginan? Tegur Warman sedikit menggoda. Iya Mas, saya jenuh di dalam rumah. Nggak ada teman ngobrol, jawab gadis tersebut sambil menoleh ke arah Warman. Wow, cantik juga nih cewek, gumamnya dalam hati. Kalau saya temani boleh? Boleh saja Mas, kalau tidak merepotkan, jawab sang gadis dengan senyuman. Warman seperti mendapatkan durian runtuh. Cuaca yang dingin dan butuh kehangatan. Maklum saja, Warman sudah lama berpisah dengan wanita yang ia cintai beberapa tahun yang lalu. Tapi malam ini ia melihat wanita cantik yang sedang sendiri, membuat Warman tak ingin menyia-nyiakan kesempatan ini. Dengan cepat Warman menarik tangan wanita itu. Wajahnya sedikit terkejut ketika ia menggenggam tangan wanita tersebut. Alah, buset, tangannya dingin banget Neng. Habis makan es krim ya? Ucap Warman berusaha mencairkan suasana. Dari kejauhan Padil memperhatikan Warman yang sedang berbincang pada sosok wanita tersebut. Namun Padil tidak dapat melihat wajahnya karena terhalang oleh Warman. Namun di saat Warman membungkuk dan meraih tangan gadis tersebut, Padil terkejut. Wajahnya menjadi pucat. Seketika detak jantungnya mendadak mendebar-debar sangat cepat. Jarak mereka tak begitu jauh dan Padil telah melihat wajah gadis tersebut dengan jelas. Wajah gadis tersebut sangatlah pucat. Pelipis matanya berwarna hitam dan ia tidak memiliki pupil. Bibir yang membiru dan seluruh pakaian yang ia kenakan basah kuyup dengan lumut-lumut yang menempel pada pakaian yang ia kenakan. Setan! Suara Padil seakan habis. Ia seperti tak sanggup untuk berteriak. Padil terus berusaha memberitahu Warman ia tak mau terjadi apa-apa pada temannya. Benar dugaan Padil sebelumnya, sosok wanita tersebut bukanlah seorang manusia, melainkan setan. Ih, Warman bego. Nggak bisa bedain mana manusia mana yang bukan. Dimakan baru rasa kamu. Man. Padil mengumpat dalam hati. Warman dengan pedenya menggandeng tangan wanita tersebut dan menengok ke arahku. Woi, Dil, aku tak pergi dulu ya. Kamu jaga sendiri dulu, nanti aku susul ya, ucap Warman sambil melambaikan tangannya. Warman berniat untuk berkencan dengan gadis yang baru saja ia jumpai. Dan ketika Warman menatap kembali sosok tersebut, tiba-tiba saja Warman berteriak, setan! Teriak Warman kemudian berlari ke arah Padil. Bus! Warman berlari dengan sangat cepat, seperti jurus 1000 bayangan melewati Padil yang sedari tadi gemetar. Warman, tunggu! Padil berlari menyusul Warman. Disusul suara gelak tawa dari sosok wanita tersebut. Di lain sisi, Ibu, tolong Rina bu, Rina takut. Rina? Teriak Bu Marni memecah keheningan malam yang dingin. Mendengar teriakan Rina, Bu Marni segera bangun dari tidur. Ia tidak melihat suaminya berada di sisi ranjang. Bu Marni tidak mengetahui di mana suaminya saat ini. Kemana suamiku? Apa ia sedang ke kamar mandi? Ucap Bu Marni dan segera beranjak keluar dari kamar tidurnya. Langkah kakinya mengarah ke sudut meja untuk mencari lentera, namun Bu Marni tak menemukannya. Bu Marni berjalan seperti orang buta. Tangannya meraba-raba ke arah ke depan untuk memastikan tubuhnya tidak tertabrak sesuatu yang berada di hadapannya. Karena rumah Bu Marni saat itu sangatlah gelap.
Bu, tolong Rina, Bu. Suara Rina terdengar lirih dari kejauhan. Nak, kamu di mana, Nak? Srek, srek. Langkah kakinya terdengar mengisi ruangan hampa yang dingin. Srek. Sekelebat bayangan putih berlari menuju bagian belakang rumahnya. Langkah kaki Bu Marni semakin ragu, dan seketika bulu kuduknya berdiri melihat penampakan tersebut. Rina? Apa itu kamu, Nak? Ucap Bu Marni dengan nada gemetar. Bu Marni terus berjalan dengan ragu-ragu. Ia sangat ketakutan. Ditambah lagi terdengar sayup-sayup deru nafas laki-laki, membuat kesunyian ini semakin mencekam. Tak henti-hentinya Bu Marni memanjatkan doa-doa untuk menenangkan dirinya. Tapi ketakutan Bu Marni telah mengambil alih meracuni pikiran malam itu. Dari arah belakang rumah, Bu Marni terdengar suara desahan seorang wanita. Langkah kakinya semakin pelan. Entah mengapa malam ini membuat Bu Marni ketakutan. Karena semenjak mereka pindah ke rumah ini, Bu Marni tak pernah mengalami hal-hal aneh seperti sekarang. Bu Marni terus berjalan dengan keadaan rumah yang gelap. Ia mengikuti asal suara tersebut dengan perlahan. Sesekali tangannya menyentuh dinding yang terbuat dari kayu dan mengarahkan langkah kakinya menuju kamar bagian belakang dari rumah tersebut. Langkah kakinya tiba-tiba saja berhenti ketika ia melewati kamar milik Rina. Bu Marni semakin ragu. Suara Rina semakin jelas terdengar disertai erangan. Suara desahan berasal dari dalam kamar Rina. Bu Marni semakin penasaran hingga sampai di depan pintu kamar milik Rina. Tangannya menggenggam gagang pintu dan membukanya dengan perlahan. Cahaya lentera keluar dari dalam kamar dan suara desahan itu semakin jelas terdengar. Apa yang sedang anakku lakukan ya? Mengapa ia mendesah seperti orang yang sedang berhubungan? Tapi dengan siapa? Apa jangan-jangan? Keresahan Bu Marni semakin menjadi-jadi. Tanpa pikir panjang, Bu Marni membuka pintu kamar itu lebar-lebar. Jantungnya berdetak kencang. Matanya terbuka semakin lebar dengan urat-urat yang berwarna merah di sekelilingnya. Mendadak kemarahan yang tertahan kala itu. Terlihat jelas Rani yang sedang disetubuhi oleh Rohmat suaminya. Ia terlihat sedih dan tidak bisa berbuat apa-apa karena tubuhnya kini sedang ditindih oleh suaminya sendiri. Biadab kau Rohmat! Apa yang kamu berbuat dengan anakku? Mendengar teriakan dari sang istri, Rohmat menoleh. Tak ada penyesalan pada wajah Rohmat sedikit pun. Justru ia semakin menikmati tubuh anak sambungnya dengan terus menghentakkan tubuhnya dengan cepat. Bu Marni berlari dan menarik-narik tubuh Rohmat agar berhenti melakukan hal tak senonoh terhadap anak kandungnya. Namun, tenaga Bu Marni terlalu lemah untuk menghentikan perbuatan bejat Rohmat. Rohmat memiliki tubuh yang lumayan kekar. Pekerjaannya sebagai kuli bangunan membuat tubuh Rohmat berisi dengan otot-otot yang menonjol pada bagian lengannya. Mudah saja bagi Rohmat untuk melempar tubuh istrinya hanya dengan sekali sentuhan. Hentikan, Pak. Aku mohon, hentikan. Aku mohon. Tangisan Bu Marni terdengar lirih. Tangannya terus menarik tubuh suaminya berkali-kali. Namun usahanya sia-sia. Pak Rohmat terus saja melakukan perbuatan tak terpuji terhadap anak sambungnya. Bu Marni terus menangis, memelas pada suaminya. Tapi Pak Rohmat tak mengindahkan tangisan tersebut. Dengan penuh nafsu, Pak Rohmat memaju mundurkan tubuhnya semakin cepat, diimbangi erangan yang keluar dari mulutnya. Tubuh Rina bergerak tanpa henti. Kepalanya menggeleng ke kanan ke kiri.
Tubuh Rina terus saja dihujam, sampai akhirnya satu hentakan keras dilakukan Pak Rohmat. Keringat mengalir dari keduanya, bercampur peluh yang telah mereka keluarkan. Wajah kemenangan terpancar dan tersenyum puas. Seketika tubuh Pak Rohmat ambruk tepat di samping Rina yang telah kehabisan tenaga. Perasaan hancur kini dirasakan Bu Marni malam itu. Baru saja ia menyaksikan anak gadis satu-satunya telah digagahi oleh suaminya sendiri tepat di hadapannya. Tak ada lagi semangat untuk hidup. Perasaan marah, sedih, muak bercampur jadi satu. Hanya ada tangisan penyesalan yang keluar dari wajah Bu Marni. Ya Tuhan, dosa apa yang telah aku perbuat hingga anak gadisku yang harus menanggungnya. Rina hanya berbaring dan melihat wajah ibunya yang sedang menangis. Terpancar raut sedih dan juga penyesalan. Ibu, ucap Rina sambil berusaha menggapai tangan ibunya. Ia tak lagi memiliki tenaga untuk bergerak. Kini, air matanya sudah mengering dan tak bisa lagi untuk menangis. Kesedihan sangat dirasakan Rina malam itu. Bahkan, ia mengutuk dirinya sendiri karena terlalu bodoh dan mudah percaya meski dengan bapaknya sendiri. Setelah melihat raut wajah ibunya yang tak berhenti-henti menangis, Rina baru menyadari perbuatan yang telah dilakukan bapak tirinya itu sebuah pelecehan terhadap dirinya. "Rina!" teriak Bu Marni. Keringat yang bercucuran hingga membasahi pakaiannya. Jantungnya berdetak kencang dan nafasnya terengah-engah. Pandangan matanya melihat setiap sudut kamar. Mengapa mimpiku amat menyeramkan? Apa yang sebenarnya tengah terjadi? Ucap Bu Marni pada dirinya sendiri dan kemudian menoleh ke arah kanan ranjang. Di mana suamiku? Bukankah tadi ia sedang tidur? Sebaiknya aku mencarinya. Bu Marni berdiri dan keluar dari kamar tidurnya. Bu Marni mendekat ke arah meja dan mengambil lampu sumbu. Kemudian menyulut api menggunakan korek kayu. Sunyi sekali malam ini. Hanya ada suara semilir angin yang terdengar dari luar rumahnya. Brak! Suara pintu dibanting dari arah belakang. Bu Marni terkejut dan mengambil lampu sumbu yang baru saja ia nyalakan. Matanya menatap ke arah gelapnya sisi ruangan, kemudian berjalan perlahan. Tiba-tiba, Bu Marni teringat mimpi yang baru saja ia alami. Nampak jelas kepanikan dan juga kekhawatiran dari raut wajah Bu Marni ketika ia teringat tentang mimpinya. "Rina!" teriak Bu Marni dan berjalan cepat menuju kamar anaknya. Pintu kamar Rina sedikit terbuka. Cahaya lentera terlihat jelas dari batas pintu kamarnya. Ada ketakutan yang terpancar dari wajah Bu Marni. Ia takut jika mimpinya itu menjadi kenyataan. Tangannya gemetar menggenggam gagang pintu. Ia takut untuk mengintip dari celah pintu dan memutuskan untuk membuka pintu tersebut dengan perlahan. Krek! Pintu terbuka. Bu Marni tidak menemukan anaknya di dalam kamar. Ia masuk ke dalam untuk memastikan keberadaannya. Kemana anakku? Srek! Tiba-tiba saja sekelebat bayangan putih yang melintas dari balik pintu menuju belakang rumah. "Rina, apa itu kamu, Nak?" ucap Bu Marni. Lampu sumbu diangkat. Di depan pintu kamar terdapat jejak kaki dan juga tanah yang basah. Seketika bau busuk menyeruak ke dalam hidung. Entah dari mana asal bau tersebut.
Bu Marni hampir saja muntah-muntah akibat bau busuk yang tercium dari dalam kamar anaknya. Akhirnya Bu Marni memutuskan untuk segera keluar dari sana. Di depan pintu kamar, jejak kaki jelas terlihat dan mengarah ke bagian belakang rumah. Bu Marni membungkuk dan menyentuh jejak kaki tersebut. Ini apa ya? Tangannya memegang bekas jejak kaki yang basah di bawah lantai yang terbuat dari kayu. Lalu Bu Marni kembali berdiri dan mengikuti jejak kaki tersebut menuju bagian belakang rumahnya. Sesampainya di dapur, ia melihat pintu belakang sudah terbuka. Tiba-tiba saja, brak! Pintu itu menutup dengan sendirinya. Bu Marni terkejut dan berjingkat ke belakang hingga tubuhnya membentur lemari piring. Sangat tidak mungkin pintu itu digerakkan oleh angin, karena suasana di rumah Bu Marni sangat sunyi. Nafasnya menderu dan mulai tak beraturan. Ia dibuat ketakutan malam itu. Namun rasa penasarannya memutuskan untuk mendekat ke arah pintu belakang rumah. Krak! Pintu dibuka. Seketika udara dingin seakan memeluk tubuh yang sedari tadi gemetar. Wajahnya pucat, disertai keringat yang terus keluar dari celah-celah kulitnya. Berkali-kali Bu Marni menyekat keringat tersebut menggunakan kain yang ia balut pada tubuhnya. Dingin sekali malam ini, gumamnya dalam hati dengan jantung yang berdebar. Kaki kanannya mulai melangkah keluar dari dalam rumah. Seketika angin berhembus menerpa tubuhnya. Ingin rasanya ia kembali masuk ke dalam rumah, tapi ia kembali teringat tentang mimpi yang ia alami sewaktu ia tidur tadi. Langkah kakinya tertatih-tatih. Kakinya jelas terlihat gemetar, seakan tak sanggup lagi untuk berjalan. Gelapnya malam ini disertai angin yang bertiup dengan perlahan, menambah ketakutan Bu Marni, dan waktu seakan berjalan dengan lambat. Rina, Bapak, kalian di mana? Teriak Bu Marni memecah kegelapan tanpa sinar rembulan. Lampu sumbu yang terbuat dari kain dengan wadah kaleng yang terisi minyak menjadi satu-satunya penerangan bagi Bu Marni malam itu. Lalu tiba-tiba muncul sosok wanita yang amat pucat, tepat berada persis di depan lampu sumbu yang ia bawa. Sosok itu menatap ke arah Bu Marni. Wajahnya jelas sekali terlihat karena jaraknya sangat dekat dengan lampu sumbu yang ia bawa. Tiba-tiba lampu sumbu ditiup. Seketika cahaya pun padam dan sosok wanita menyeramkan itu menghilang. Napas Bu Marni terengah-engah. Dadanya membusung dan mengempis, bersama dengan jantung yang berdetak kencang. Bu Marni diam seperti patung. Ia sangat ketakutan malam itu. Doa-doa terus saja ia panjatkan dengan mata yang terpejam. Bu Marni mencoba untuk menenangkan dirinya. Dengan perlahan, kedua bola matanya mulai dibuka. Pepohonan bergerak saling bergesekan tertiup angin yang berhembus kencang. Tubuh Bu Marni ikut terhanyut, terbawa angin. Kini pandangan matanya tertuju pada sumur timba yang berada jauh dari tempat ia berdiri. Terlihat sosok wanita yang menyerupai Rina tengah berjalan ke arah sumur tersebut. Rina, kaukah itu nak? Teriak Bu Marni dengan sia-sia. Tak hanya itu saja. Di sisi lain, tepat di depan pintu kamar mandi, tergeletak sosok laki-laki bertubuh besar dan menyerupai Pak Rohmat, suaminya. Bapak, apa yang sebenarnya terjadi? Pandangan mata Bu Marni kembali tertuju pada sosok wanita yang menyerupai Rina. Sosok tersebut berjalan menghampiri Pak Rohmat yang sedang tergeletak. Dengan ketakutan yang bercampur kekhawatiran membuat Bu Marni memberanikan diri untuk kembali
melangkahkan kakinya semakin dekat. Bu Marni kembali dibuat terkejut setelah melihat sosok wanita yang menyerupai anak kandungnya. Wajah Rina terlihat pucat. Kedua belah matanya menghitam, mulutnya terus bergerak dan mengeluarkan darah dari sela gigi hingga menetes ke tanah. Bu Marni hampir tak mengenali wajah anak kandungnya kali ini. Sosok yang menyerupai Rina benar-benar sangat menakutkan. Sosok tersebut berjalan semakin dekat dengan Pak Rohmat yang tengah tergeletak tak berdaya. Bu Marni hanya diam ketakutan melihat sosok yang menyerupai Rina. "Rina, kamu mau apa, Nak?" Rina menoleh ke arah Bu Marni. Kemudian pandangan matanya kini tertuju ke arah Pak Rohmat. Tangannya mulai bergerak dan menarik rambut Pak Rohmat dengan sangat kuat. Seketika Pak Rohmat tersadar akibat rambut yang ditarik dengan sangat kuat. "Ah, sakit, lepaskan aku!" teriak Pak Rohmat kesakitan. Pak Rohmat berusaha untuk melepaskan cengkeraman tangan Rina, tapi sosok tersebut justru semakin kuat menjambak rambut Pak Rohmat. Tak berhenti sampai di situ. Kini sosok menyerupai Rina tengah menyeret tubuh Pak Rohmat menuju sumur timba. Tubuh kekar yang dimiliki Pak Rohmat seakan tak berdaya menghadapi sosok Rina. Ia diseret bagaikan bangkai anjing dan hanya meronta-ronta untuk bisa terlepas dari cengkeramannya. "Rina, apa yang kamu lakukan, Nak? Rina, dengar ibu!" teriak Bu Marni sambil mengikuti dari belakangnya. Sosok yang menyerupai Rina tak menggubris perkataan Bu Marni. Sosok ini terus menyeret tubuh Pak Rohmat dengan menarik rambutnya hingga ke depan sumur timba. Sesampainya di sana, sosok yang menyerupai Rina melepaskan cengkeramannya sehingga kepala Pak Rohmat membentur tanah yang berbatu. Tangan Rina meraih tali timba yang terbuat dari karet ban berwarna hitam dan mengalungkan tali tersebut pada Pak Rohmat. Lalu Pak Rohmat memegang kepalanya yang terbentur bebatuan. Darah segar mulai mengalir bersama air hujan yang semakin lama semakin deras. Kini wajah Pak Rohmat telah sepenuhnya merah akibat darahnya sendiri. "Rina!" teriak Bu Marni dengan keras. "Biar!" Suara gemuruh terdengar dari atap langit yang menghitam disertai angin yang berhembus kencang. Seketika saja hujan pun turun dengan derasnya dan suasana semakin mencekam. Seketika sosok tersebut mengarahkan kepadanya ke arah Bu Marni dengan tatapan mata yang amat tajam. Sosok itu terlihat sangat marah dengan Bu Marni berteriak, "Orang ini sudah mati!" Bu Marni tersentak mendengar perkataan yang keluar dari sosok wanita yang menyerupai Rina dengan nada yang amat menyeramkan. Dia bapakmu, Nak. Mengapa kamu ingin bapakmu celaka? Sadar, Nak, sadar. Lihat ibu." Bu Marni berbicara sambil berjalan mendekati ke arah Rina. Rina tertawa terbahak-bahak. Suara tawanya sangat kencang bersamaan dengan gemuruh yang menggelegar dari atap langit. Krak, krak, krak. Tali timba mulai ditarik. Pak Rohmat meronta-ronta dan memelas meminta pertolongan. Namun sosok Rina tak menghiraukan perkataan Pak Rohmat. Dengan perlahan tubuh Pak Rohmat mulai terangkat dan sudah mencapai batas dinding sumur setinggi 1 meter. "Bu, tolong aku, Bu. Rina, lepaskan Bapak, Rin." Lirih Pak Rohmat memohon. Melihat kejadian ini, Bu Marni memutuskan untuk berlari dan mendekat ke arah mereka berdua. Saat itu Bu Marni sangat dekat dengan Rina. Wajah Rina semakin jelas terlihat dan membuat Bu Marni semakin ketakutan.
Sosok Rina tak memperdulikan keberadaan Bu Marni yang tepat berada di hadapannya dan terus menarik tali timba tersebut. Bu Marni bingung harus melakukan apa. Tubuhnya gemetaran setelah melihat raut wajah Rina dari jarak sedekat ini. Bau ini, sepertinya aku pernah mencium bau busuk ini sebelumnya, gumam Bu Marni dalam hati. Bau busuk yang menyeruak ke dalam lubang hidung dan bau serupa yang tercium sewaktu berada di kamar Rina. Bu Marni baru saja tersadar bahwa sosok yang ada di hadapannya bukanlah Rina, melainkan sosok makhluk tak kasat mata yang menyerupai tubuh Rina. Kau bukan anakku. Siapa kau sebenarnya? Ucap Bu Marni dengan sisa-sisa keberaniannya. Krek. Suara terdengar sewaktu kepala Rina menoleh ke arah Bu Marni. Aku Arumi. Srek. Sosok yang menyerupai Rina terus menarik tali timba. Pak Rohmat berontak dan berteriak meminta tolong. Namun sosok Rina tak memperdulikan dan terus menarik tubuh Pak Rohmat. Bu Murni bingung mendengar nama tersebut. Siapa Rina? Bagaimana ia bisa berada dalam tubuh anaknya dan ingin sekali menyelakai suaminya? Apa yang sebenarnya tengah terjadi dengan masa lalunya? Keadaan semakin menakutkan. Sosok yang berada di tubuh Rina terus menarik Pak Rohmat. Wajah sosok tersebut terlihat sangat menyeramkan dan menyimpan dendam. Stop! Hentikan perbuatan itu, wahai setan! Teriak seorang dari arah pintu belakang. Terlihat sosok laki-laki tua yang memakai baju serba hitam, tengah berdiri tegak dengan membawa tongkat di tangan kanannya. Sosok tersebut berjalan dengan perlahan mendekat ke arah sumur timba. Sosok yang berada di dalam tubuh Rina seakan tak memperdulikan laki-laki tua tersebut dan terus menarik tubuh Pak Rohmat dengan perlahan. Pak Rohmat semakin kesakitan karena tali timba tersebut telah menjerat lehernya semakin kuat. Siapa kamu? Ucap laki-laki tua tersebut. Saya Arumi. Jangan ikut campur. Ternyata saat ini sosok tersebut tengah merasuki tubuh Rina dan mengaku sebagai Arumi. Laki-laki tua tersebut terlihat tengah komat kamit membacakan sebuah mantra. Terdengar suara gemuruh dari atap langit, membuat suasana di tempat tersebut menjadi mencekam. Seketika saja sosok yang berada di tubuh Rina menjerit dan seketika Rina tergeletak jatuh ke tanah. Rina! Teriak Bu Marni dan memeluk anak kandungnya. Sudah, anakmu kini sudah baik-baik saja. Sebaiknya kita bawa masuk ke dalam rumah, ucap laki-laki berjubah hitam tersebut. Laki-laki berjubah tersebut mengangkat tubuh Rina, sedangkan Bu Marni membantu Pak Rohmat untuk berdiri dan kemudian berjalan menuju rumah. Sesampainya di rumah, Rina dan Pak Rohmat dibaringkan di dalam kamarnya masing-masing, sedangkan Bu Marni tengah berada bersama laki-laki tua tersebut. Untung saja ayah datang tepat waktu. Aku bingung harus meminta pertolongan pada siapa, ucap Bu Marni kepada sosok laki-laki tua yang ia panggil dengan sebutan ayah. Laki-laki tua tersebut bernama Aki Jalal dan beliau adalah ayah kandung Pak Rohmat. Di saat ayah tertidur, ayah bermimpi tentang cucu ayah Rina. Ayah mempunyai firasat buruk tentang mimpi tersebut dan ayah memutuskan untuk pergi ke rumah kalian malam ini juga. Bu Marni memeluk ayah mertuanya dengan sangat erat. Ia menangis sejadi-jadinya. Bu Marni sangat ketakutan malam itu dan kejadian itu membuat trauma. Sudah, sekarang kamu istirahat, biar ayah yang menjaga kalian malam ini. Bu Marni sedikit lega dengan kehadiran ayah mertuanya malam itu, dan seketika Bu Marni tertidur di pangkuan Aki Jalal.
Di saat Bu Marni tengah tertidur lelap, tenggorokannya terasa sangat kering dan akhirnya ia pun membuka mata. Langit-langit rumah terlihat redup dengan cahaya lampu dari lentera yang terpasang di sudut ruang tamu. Kepalanya menengok ke arah kanan dan ia tidak menemukan ayah mertuanya. Ayah? Ya? Ayah di mana? Bu Marni bangun dari tidurnya. Pandangan matanya menatap di sekeliling ruang yang meredup. Seketika ia mencium bau kemenyan yang sangat menyengat. Seketika ia berjalan menuju dapur. Di saat melewati kamar Rina, Bu Marni berinisiatif untuk mengecek kembali keadaan anak kandungnya. Ia melihat Rina tengah tertidur pulas. Pintu kamar kembali ditutup dan ia berjalan menuju dapur. Sesampainya di dapur dan meminum air putih dari dalam kendi, Bu Marni kembali mencium bau menyan. Kali ini baunya sangatlah menyengat. Ia sampai batuk karenanya. Rasa penasaran pun muncul dan Bu Marni kembali berjalan ke ruang tengah. Saat itu, ia tidak menemukan keberadaan ayah mertuanya. Namun penasaran Bu Marni mengatakan jika ayah mertuanya sedang berada di dalam kamar bersama dengan suaminya. Bu Marni berjalan perlahan dan mendekat ke arah pintu kamarnya. Krek. Pintu kamar terbuka dengan perlahan. Ayah, apa yang sedang ayah lakukan? Oke, kita flashback dulu. Arwah itu datang menghantui aku ya. Sepertinya ia datang untuk menuntut balas akibat perlakuan kita beberapa tahun yang lalu, ucap Pak Rohmat kepada ayahnya. Kamu tidak perlu khawatir. Sosok itu tak akan bisa menyakitimu selama ayah ada di sini. Aki Jalal menegaskan perkataannya. Tapi ayah lihat sendiri bagaimana aku hampir mati di sumber itu. Andai saja aku tidak menuruti permintaan ayah, mungkin aku tidak akan begini jadinya. Pak Rohmat terlihat kesal dan penuh emosi ketika menjelaskan tentang kejadian lalu. Mengapa kini kamu menyalahkan ayah? Bukankah dulu kamu yang meminta ayah untuk melakukan ini? Tapi sudahlah Rohmat, jujur saja, kau pun menikmatinya kan? Aki Jalal memotong perkataan Rohmat. Sekarang ikut ayah. Kamu harus berbaring dan kini akan mulai ritual seperti dulu agar sosok anak itu tidak lagi mengganggumu. Pak Rohmat menuruti perkataan ayah kandungnya. Ia berbaring tanpa menggunakan busana. Kemenyan dibakar dan taburan kembang 7 rupa disebar mengelilingi tubuh Pak Rohmat. Lalu Aki Jalal duduk bersimpah persis di atas kepala anaknya. Mulutnya mulai komat kamit membaca sebuah mantra. Tiba-tiba, ayah, apa yang sedang ayah lakukan? Teriak Bu Marni dari depan pintu. Aki Jalal hanya tersenyum melihat Bu Marni berdiri di depan pintu. Sedangkan Pak Rohmat tetap tertidur di lantai karena telah terhipnotis olehnya. Dan kini Pak Rohmat tak sadarkan diri. Ayah sedang apa? Mengapa suamiku berbaring tanpa busana? Apa yang sebenarnya kalian lakukan di tempat ini? Kau tak perlu terkejut seperti itu, Marni. Kemarilah. Bu Marni seperti kerbau yang dicucuk hidungnya. Seketika pandangan matanya terlihat sayu. Kini Bu Marni tengah dalam kuasa ayah mertuanya dan menuruti apa saja yang diperintah olehnya. Aki Jalal menuntun Marni masuk ke dalam kamar. Dan setelah itu beliau dibaringkan di atas kasur miliknya. Aki Jalal adalah seorang yang memiliki kekuatan ilmu yang sangat sakti. Ia sangat disegani di wilayah tempat ia tinggal. Penduduk desa tahu tentang sosok Aki Jalal dan tak ada yang berani terhadapnya, karena bisa saja nyawa yang akan menjadi taruhannya.
Marni, kau tetap cantik seperti dulu. Kau tunggu saja di situ. Setelah ritual ini selesai, baru aku akan memuaskanmu. Dar, suara gemuruh kembali terdengar dari atap langit. Sementara seakan tahu apa yang tengah terjadi pada keluarga ini. Mulut Ki Aki Jalal kembali komat kamit membaca sebuah mantra. Sukmo Jiwo. Seketika Pak Rohmat terbangun dan duduk bersila menghadap sang istri yang tengah berbaring. Sekarang kau perhatikan ini baik-baik anakku. Setelah ini kekuatanmu akan bertambah. Ki Aki Jalal berjalan mendekati Marni yang sedari tadi berbaring di kasur. Ia membelai tubuh menantunya dari ujung rambut hingga ujung kaki. Pak Rohmat hanya diam melihat perlakuan ayahnya terhadap istrinya. Tak ada rasa marah sedikit pun, apalagi rasa cemburu melihat ayahnya tengah berjumbu dengan sang istri. Dan semua ini telah terjadi selama bertahun-tahun. Ki Aki Jalal telah melakukan perbuatan bejat malam itu. Bu Marni hanya diam mendapatkan perlakuan dari ayah mertuanya, dan Bu Marni menikmatinya. Di saat Bu Marni melakukan perbuatan tersebut, yang ada di hadapannya adalah sosok suaminya. Dan semua itu dilakukan Ki Jalal dengan kekuatan yang ia miliki, dan Bu Marni tak sadarkan diri. Terdengar dari luar rumah angin bertiup sangat kencang. Suara gemuruh bersahutan menggelegar menggetarkan jantung. Tiba-tiba saja, brak, Ki Jalal terpental. Kini tubuhnya berada di sudut kamar. Ia sangat terkejut mendapatkan perlakuan yang secara mendadak. Terlihat sosok wanita berambut panjang tengah berdiri di balik pintu kamar. Wajahnya terlihat sangat marah dan berteriak. Manusia laknat, mati kau. Arumi, kau rupanya. Ki Jalal berdiri. Dari mulutnya terlihat membacakan sebuah mantra. Belum selesai, ia melakukan ritual bejatnya. Seketika tubuhnya terseret keluar kamar. Tubuh Ki Jalal menghantam meja kayu yang berada di ruang tengah. Perkelahian tak terelakkan malam itu. Kini Ki Jalal terlihat kewalahan menghadapi sosok Arumi yang terlihat sangat marah akibat perlakuan bejatnya. Ki Jalal hanya berbaring kesakitan. Sosok Arumi perlahan mulai mendekat. Ia terlihat membawa sebilah pisau yang ada di tangan kanannya dan menghujamkan ke tubuh Ki Jalal berkali-kali. Tak ada perlawanan sedikit pun dari Ki Jalal karena kekuatan yang ia miliki telah terhisap habis oleh anaknya. Malam itu, Ki Jalal tewas di tangan Arumi. Setelahnya sosok Arumi menghilang. Dari dalam rumah, Bu Marni hanya terdengar suara gelak tawa Arumi dan tak lupa menyampaikan sebuah pesan. Kau selanjutnya. Suara tersebut terus saja berulang-ulang terdengar di setiap sudut rumah. Dan seketika Pak Rohmat dan Bu Marni tak sadarkan diri. Malam yang semakin mencekam, Ki Jalal meregangkan nyawa akibat hujaman keras yang tepat mengenai jantungnya. Darah mengalir di ruang tengah. Matanya melotot dan sangat menakutkan. Tak ada yang menyangka Ki Jalal tewas di tangan Arumi, sosok makhluk astral yang menyimpan dendam. Tubuh Ki Jalal tergeletak di ruang tengah dengan bersimpah darah. Sosok yang paling disegani di desa tersebut kini tengah merenggut nyawanya. Kesaktian Sukmo Jiwo yang ia miliki dapat dikalahkan oleh sosok Arumi yang menyimpan dendam terhadap dirinya dan juga Pak Rohmat. Angin bertiup semakin kencang. Suara gemuruh terus terdengar menggelegar seperti malaikat yang sedang menghentakkan palu pada dinding-dinding langit yang berwarna hitam kelam. Kilatan petir menyambar tak tentu arah dan saling bersahutan menggetarkan malam yang sangat mencekam. Untuk cerita kali ini saya cukupkan sampai di sini dulu.
Terima kasih banyak untuk kalian yang sudah setia mengikuti cerita-cerita terbaru dari kami. Nantikan kelanjutannya hanya di Sukmo Waseso. Sebelum saya pamit, jangan lupa untuk like, komen, subscribe channel ini, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.